saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan saat kita ibadah doa pada Rabu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh menikmati firman-Mu dalam ibadah doa kami. Kiranya Tuhan tolong renungan yang singkat ini supaya membawa sukacita kepada kami yang mendengarkannya, bahkan membuat kami dihiburkan dan diperbaharui oleh firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 33. Tetapi saya akan baca dari ayat 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pada pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini, malam hari ini adalah masa Prapaskah, dan Jumat Agung, dan akhirnya kita hari Minggu akan melakukan Prapaskah. Tetapi yang menarik bahwa masa Prapaskah dan Paskah ini kita tidak bisa lakukan lagi dengan seperti lazimnya. Kita bisa melakukan dengan berjemaah. Banyak gereja memutuskan untuk bahkan tidak melakukan Paskah karena kejadian COVID-19, di mana kita harus melakukan social atau physical distancing. Saudara-saudara yang terkasih, masa sulit ini luar biasa. Banyak perusahaan yang bangkrut secara finansial. Banyak orang meninggal karena penyakit ini. Tidak mengenal status. Bahkan kita tidak tahu kapan penyakit ini bisa selesai. Tetapi apa kata Yesus kepada kita saat Prapaskah ini tentang penderitaan, tentang kesulitan? Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 16 sampai 33 adalah perkataan ini dicatat saat Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Perkataan Yesus sangat penting karena menyangkut bagaimana
orang Kristen, kita sebagai orang percaya menghadapi kesulitan dan penderitaan. Tuhan Yesus dalam Prapaskah ini menyatakan bahwa adalah suatu kepastian setiap orang percaya akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Yesus berkata di dalam ayat 20, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Prapaskah mengajarkan kepada kita orang Kristen, orang yang percaya pada Yesus, bahwa penderitaan, kesulitan, duka cita pasti akan kita alami. Tetapi Yesus berkata bahwa itu harus kita hadapi. Seringkali kita mengatakan, pertanyaan saat kita menghadapi penderitaan atau kesulitan, mengapa Tuhan? Berapa lama Tuhan? Teks ini, ayat ini mengatakan, Tuhan tidak berbicara waktu, tetapi Tuhan berbicara proses, bahwa orang Kristen harus punya proses menghadapi seluruh penderitaan ini. Jadi pertanyaan mengapa Tuhan, berapa lama Tuhan, harus kita ganti menjadi apa Tuhan maksudnya? Bagaimana Tuhan harus kami hadapi? Prapaskah mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan ingin melihat kita setia taat dalam proses menghadapi penderitaan bersamanya. Yang kedua, bahwa selalu ada pengharapan pasti dalam Tuhan Yesus. Prapaskah menyatakan bahwa Yesus, hanya Yesus satu-satunya yang memberi solusi, yang memberi pengharapan. Mari kita lihat ayat 16 dan 22. "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu." Saudara-saudara yang terkasih, Yesus katakan bahwa penderitaan yang sesaat itu akan sesaat juga kita akan menang di dalamnya. Oleh karenanya, mari kita yakini bahwa Yesus memberi pengharapan pasti akan kemenangan kita. Oleh karena itu, saya ingin menutup renungan kita bahwa saat kita menghadapi seluruh penderitaan yang kita alami saat ini, maka ingatlah, saat kita hanya bergantung pada Tuhan Yesus, maka damai sejahtera yang diberikan olehnya tidak bisa dirampas lagi. Seperti ayat 33 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan." Prapaskah mengajarkan kepada kita, Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan semua persoalan-persoalan. Tinggal bagaimana kita hidup di dalam Yesus untuk memperoleh damai sejahtera yang kekal, yang tidak dapat dirampas oleh siapapun dan apapun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu sebelum Engkau disalibkan, bahwa saat kami bergantung padamu, yaitu Juru Selamat kami Yesus Kristus, maka damai sejahtera yang Engkau telah siapkan saat kami menghadapi persoalan dan kesulitan, pastilah akan
kami dapatkan. Bahkan Tuhan menjanjikan kami bisa melaluinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami dalam menghadapi persoalan-persoalan saat ini. Berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita, meskipun ada keterbatasan, ada duka cita, ada kesulitan yang mungkin kami alami saat-saat ini. Tapi kami yakin, saat kami setia dan taat dalam proses ini, kami akan memperoleh pengharapan dan kemenangan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.